Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madiha, saya dari kelas manajemen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses di tempat kerja. Dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia kerja ini gak lepas dari yang namanya konflik. Konflik ini biasanya muncul dari beberapa masalah, seperti masalah komunikasi, hubungan pribadi, atau struktur organisasi itu sendiri. Atau bisa juga ketidaksesuaian dari masing-masing anggota organisasi atau kelompok itu sendiri yang dapat menyebabkan masalah itu timbul. Dan dari situ kita dapat mengetahui bahwa setiap anggota dari kelompok atau organisasi itu mereka memiliki banyak perbedaan, seperti perbedaan tujuan, perbedaan nilai, perbedaan status, dan perbedaan persepsi. Konflik dapat diartikan juga sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok di mana salah satu pihak menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Nah, konflik ini dilatar belakangi oleh ciri-ciri yang dibawa dari individu itu saat berinteraksi. Menurut Robin 1996, keberadaan konflik itu tergantung dari persepsi individu atau persepsi dari kelompoknya itu sendiri. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik, maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Tetapi jika salah satu dari mereka menyadari bahwa konflik tersebut ada, maka konflik itu akan menjadi kenyataan. Konflik dalam organisasi sering terjadi tidak simetris, terjadi hanya satu pihak yang sadar dan memberikan respon terhadap konflik tersebut. Nah, dalam konflik ini ada dua bagian, ada konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional itu adalah konflik yang mendukung sasaran kelompok atau memperbaiki kinerjanya. Contohnya misalkan manajer yang memutuskan untuk mengalokasikan dana ke salah satu manajer lini produk yang memiliki tingkat penjualan lebih tinggi dibanding produk lainnya. Hal ini akan memunculkan rasa iri pada manajer lini produk yang lainnya karena kurang mendapat alokasi dana yang lebih. Namun keputusan ini mendukung tercapainya sasaran perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada konflik disfungsional. Konflik disfungsional ini adalah konflik yang menghambat kinerja kelompok. Contohnya perbedaan pendapat yang mengedepankan kepentingan pribadi dalam kelompok sehingga tidak ada penyelesaian yang baik karena masing-masing dari kelompok tersebut atau masing-masing dari anggota tersebut keinginannya dapat dilakukan. Konflik ini dapat dibagi menjadi 3, ada konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses. Yang pertama ada konflik tugas. Konflik tugas ini konflik atas isi dan sasaran pekerjaan. Contohnya konflik antar karyawan. Mereka bekerja sama dalam mengerjakan sesuatu dan mereka mengemukakan pendapat mereka untuk melakukan sesuatu, tetapi ternyata dalam pendapat itu mereka mendapati adanya perbedaan, atau misalkan seseorang ini merasa direndahkan oleh karyawan lainnya. Konflik ini bisa menjadi serius dan suasana tidak lagi kondusif yang menyebabkan kerjasama mereka atau kerjasama dari karyawannya itu sendiri tidak dapat berjalan secara lancar. Selanjutnya ada konflik hubungan. Konflik hubungan ini adalah konflik berdasarkan hubungan interpersonal. Konflik interpersonal ini adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena perbedaan kepentingan dan keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang atau lebih yang berbeda status, berbeda jabatan, bidang, dan lain-lainnya. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang sangat penting dalam perilaku organisasi, karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak bisa mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Contohnya misalkan atasannya menginginkan bawahannya itu kerja secara cepat, sedangkan bawahannya ini adalah orang yang sangat berhati-hati dalam bekerja. Selanjutnya ada konflik proses. Konflik proses ini adalah konflik atas cara melakukan pekerjaan. Sebagai contoh, misalkan karyawan A dan karyawan B ini memiliki perbedaan atau mereka memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan proyek yang mereka buat, sehingga terjadi miskomunikasi dalam penyampaian proyek mereka dan satu sama lain merasa presentasi yang mereka jalani untuk menjelaskan proyek tersebut itu kurang maksimal. Selanjutnya ada akibat-akibat konflik kerja. Menurut Gaul tahun 2010, akibat-akibat konflik kerja dapat berdampak positif. Yang pertama, ada menimbulkan kemampuan untuk mengoreksi. Jadi konflik kerja yang terjadi ini dapat menimbulkan kemampuan diri seseorang untuk melakukan evaluasi yang lebih baik atau koreksi terhadap hal-hal yang
telah dilakukan. Yang selanjutnya ada mengembangkan alternatif yang lebih baik. Dengan adanya konflik kerja, maka diharapkan seseorang ini dapat menimbulkan atau dapat menemukan alternatif yang baik, yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Yang selanjutnya ada pendekatan yang lebih baik. Dengan adanya konflik kerja ini, maka seseorang dapat diharapkan untuk memperbaiki pendekatan mereka terhadap bawahannya, sehingga pertentangan yang akan terjadi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.